Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Hutriana Kudi dengan NIM 20202141. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi dan cara apa atau langkah apa yang bisa digunakan apabila menjadi seorang entrepreneur. Di sini ada pengertian dari era disrupsi. Disrupsi diartikan sebagai suatu era di mana terjadi perubahan besar-besaran dan inovasi secara fundamental mengakibatkan perubahan pada semua tatanan sistem yang ada menjadi cara yang baru. Disrupsi mengakibatkan mereka yang masih menggunakan sistem atau cara yang lama menjadi tidak bisa bersaing dengan mereka yang sudah menggunakan sistem yang baru. Di bidang teknologi, disrupsi merupakan sebuah fenomena yang mengakibatkan perubahan pemahaman konvensional masyarakat dan segala aktivitas yang mereka lakukan menjadi sistem teknologi digital. Disrupsi teknologi dimaknai sebagai sebuah perubahan fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital, di mana teknologi digital atau robot mulai menggantikan dan mengubah peran serta pekerjaan manusia. Yang selanjutnya ada penyebab terjadinya disrupsi. Yang pertama, perkembangan teknologi digital sangat pesat dan telah meluas sampai ke seluruh penjuru negara, terutama di daerah perkotaan. Perkembangan teknologi digital ini ditandai oleh meluasnya jaringan internet di seluruh negara yang memiliki budaya berbeda. Yang kedua, kehadiran jaringan internet mampu membuat masyarakat suatu negara atau suatu daerah dengan daerah yang lain dapat dengan mudah berbagi informasi secara aktual tanpa ada batasan tertentu. Yang ketiga, perkembangan teknologi digital yang kemudian disebut dengan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan semakin banyaknya penggunaan Internet of Things atau IoT yang telah merubah berbagai bidang kehidupan manusia. Kemunculan revolusi industri 4.0 ini juga ditandai dengan tingginya konektivitas sistem informasi dan munculnya berbagai kecerdasan buatan yang memungkinkan industri untuk bergerak dengan sedikit input dari manusia. Konsep revolusi industri 4.0 yang sedang terjadi di seluruh dunia ini kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan yang revolusioner, sistem yang berbasis pada penerapan teknologi digital terkini, memunculkan Internet of Things atau IoT, Big Data, dan berbagai layanan lain yang memanfaatkan teknologi informasi. Yang selanjutnya, cara beradaptasi di era disrupsi. Yang pertama, tingkatkan SDM perusahaan. Sumber daya manusia adalah aspek paling penting dalam sebuah perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru ataupun cara-cara baru yang diterapkan untuk menghadapi kompetitor yang lebih unggul. Sebab, perusahaan perlu memberikan pelatihan bagi karyawannya guna meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki. Yang kedua, terapkan teknologi digital. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, perusahaan mulai mengadopsi teknologi digital untuk menunjang bisnisnya. Dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, pekerjaan bisa lebih mudah dilakukan dan menghemat waktu. Beberapa teknologi yang dapat diterapkan pada sebuah perusahaan adalah penggunaan robot, big data, hingga tools marketing. Untuk mengembangkan bisnis, perusahaan juga harus memahami strategi-strategi pemasaran digital dengan memaksimalkan konten. Yang terakhir adalah berinovasi. Inovasi adalah kunci sukses dari mempertahankan pasar, sebab ketika perusahaan lengah dan telat melakukan inovasi, maka perusahaan-perusahaan baru siap merebut pangsa pasar dan mendominasinya. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan juga mengikuti perubahan pasar yang terus berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, inovasi harus disertakan dengan riset yang kuat untuk mempersiapkan kemampuan SDM dalam menghadapi era disrupsi. Yang selanjutnya, langkah-langkah yang bisa digunakan untuk menghadapi era disrupsi. Cara menghadapi era disrupsi yang pertama adalah melakukan trend watching, yaitu kegiatan dalam memantau perubahan tren dalam lingkungan bisnis. Dengan selalu memantau lingkungan, maka bisnis akan selalu mengetahui perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi, sehingga gejala-gejala timbulnya disrupsi akan
mendeteksi secara dini. Komponen-komponen yang harus dipantau yaitu tren teknologi, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan alam. Informasi dari trend watching dapat digunakan untuk melakukan adaptasi dan antisipasi sehingga efek dari disrupsi dapat diminimalisir atau bahkan bisa jadi agent of disruption, yaitu pelaku bisnis yang menjadi pionir dalam disrupsi. Yang selanjutnya ada research. Agar trend watching dapat dilakukan, hasilnya dapat lebih meyakinkan, maka harus dilakukan dengan pendekatan riset, karena dengan riset informasi yang didapat dapat dipertanggungjawabkan mengenai keasliannya karena dilakukan secara ilmiah. Oleh karena itu, bisnis di era ini harus memiliki fungsi riset yang biasa dinamakan R&D atau Research and Development. Yang selanjutnya ada risk management. Lingkungan yang terdisrupsi pada dasarnya akan menjadi pemicu dari risiko bisnis. Oleh karena itu, bisnis harus selalu dapat mengelola disrupsi sebagai suatu peril dalam risiko, dan bisa dikatakan bahwa disrupsi itu harus dikelola. Dan menurut saya, risk management di sini dapat difokuskan kepada disruption management yang isinya bagaimana disrupsi diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi sehingga bisnis dapat menjadi ruang dan waktu untuk mengantisipasi gejala disrupsi yang akan terjadi. Cara menghadapi era disrupsi yang selanjutnya adalah melakukan inovasi, yaitu membuat terobosan-terobosan baru atau penyesuaian-penyesuaian pada bisnis yang lama agar lebih sesuai dengan era di mana masa disrupsi terjadi. Inovasi dilakukan jika peristiwa tersebut sudah terlanjur terjadi dan dapat berhasil pada bisnis yang mau melakukan perubahan. Contohnya adalah bisnis yang murni offline membuat inovasi dengan meluncurkan versi online. Cara menghadapi era disrupsi yang selanjutnya itu adalah partnership. Era disrupsi pada masa ini membuat bisnis sulit untuk bertempur sendiri karena persaingan sudah sangat kompleks dan proses bisnis sudah terinklusi. Oleh karena itu, solusinya adalah dengan melakukan kolaborasi dengan aliansi-aliansi strategis mulai dari sisi input sampai output dalam supply chain agar bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah change management. Hal ini dapat dilakukan untuk merubah pola pikir dan kesadaran dari elemen sumber daya manusia dalam organisasi bisnis agar dapat bahu-membahu melakukan perubahan. Karena efek disrupsi itu dapat merubah segala hal tak terkecuali pada budaya organisasi dalam melakukan proses bisnisnya. Oleh karena itu, solusinya adalah organisasi harus dapat berubah menyesuaikan budaya organisasi di era disrupsi yang ada. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.